Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa taf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di sesi ke-5 ya daripada kitab Al-Muqaddimat As-Sanusiyah ini. Yang pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang ahkamul wad'iyah sudah ya. Sekarang kita akan masuk ke hukmul adi. Hukmul adi sudah saya jelaskan di pertemuan yang sebelumnya ya. Ini bahwasanya kita mengerti definisi daripada hukum. Yang namanya hukum itu adalah Anda mengisbatkan hubungan antara dua perkara. Yang mana Anda mengisbatkan hubungan daripada dua perkara itu diambil daripada adat. Apa itu adat? Rutinan alam semesta. Itu namanya hukum. Kadangkala Anda mengatakan, oh orang duduk atau orang kalau mau tidur itu berdiri, itu laisa adat. Ketika itu Anda menafikan adat. Anda menafikan adat. So tengok, amal hukmul adi fahuwa isbatur rabat baina amrin wa amrin wujudan wa adaman biwasitatit takarrur. Yang namanya hukum adi itu adalah Anda membuktikan adanya rabat. Apa itu rabat? Ikatan, ilaqah antara satu perkara dan perkara yang lain, wujudan wa adaman. Ada dan tiada. Anda tahu dari mana adanya hubungan antara dua perkara ini? Satunya perkara ada, satunya perkara tiada, atau dua-duanya ada, atau dua-duanya tidak ada. Anda mengetahui adanya hubungan antara dua perkara itu biwasitatit takarrur, daripada segi karena takarrur. Apa itu takarrur, Ustaz Irfan? Keterulangan. Ada semacam keterulangan antara adanya perkara ini dan perkara ini. Ma'a sehati takhalluf, dan harus ada sehatu takhalluf dengan makna perkara adi. So, ini perbedaan yang penting ya antara perkara adi dan perkara akli. Yang mana perkara adi itu antara satu perkara dengan yang perkara yang lainnya itu pasti ada ya. Ini ketika ada perkara ini. Saya beri contoh saja dengan makan dan kenyang. Makan dan kenyang itu adalah dua perkara. Makan bukan kenyang loh ya. Karena kadangkala seseorang itu tidak makan pun sudah kenyang. Dan banyak saya tengok orang itu, kawan-kawan saya sudah makan pun tapi tidak kenyang. Ada itu orangnya. Kenapa semua tengok Ustaz Rizwan semua? Haram ya akhi. Jadi antara makan dan kenyang. Anda itu tahu dari mana antara ada hubungan antara makan dan kenyang? Maknanya ketika ada makan, ada kenyang. Ini adalah hubungan dengan makna dua perkara ini selalu ada bersama-sama. Dengan makna ketika ada makan pasti ada kenyang. Anda tahu dari mana dua perkara ini selalu ada bersama-sama? Anda mengetahuinya biwasitatit takarrur, karena terulang-ulang. Ustaz Rizwan makan kenyang, Ustaz Rizwan makan kenyang, Hasan makan kenyang. Semuanya makan pasti ada kenyang. Dan Anda mesti ketahui ma'a sehati takhalluf. Maknanya kadangkala antara dua perkara ini juga tidak bisa ada bersama-sama. Kadangkala tidak mesti. Dan ini sangat jarang sekali. Karena kita lihat contohnya mungkin yang lebih mudah, bukan makan dan kenyang, akan tetapi seperti api dan membakar. Setiap ada api pasti ada pasti ada membakar. Hal ini akan terjadi keterulangan. Ustadz Rizwan tengok api ini membakar. Adit tengok api ini membakar.
Andre tengok api ini membakar. Akan terus terulang hal semacam itu, terulang. Tapi kolo-kolo apa kok Jawanya itu kolo-kolo. Kadang-kadang antara api dan membakar itu juga boleh tidak ada, boleh takhalluf. Apa takhalluf itu? Dia boleh tidak ada bersama-sama. Dengan makna kadangkala ada membakar, tidak ada api. Kadangkala ada api tapi tidak ada membakar. Ini yang saya katakan mematahkan hukum adat. Yang mana mukjizat akan terjadi di situ. Dengan makna kalau Allah ingin mematahkan hukum adat, bisa-bisa saja tidak ada masalah. Karena Allah yang membuat hukum adat. Allah yang membuat hukum adat. Disinilah terjadi banyak sekali mukjizat daripada nabi-nabi. Tengok bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dibakar tapi tidak terbakar. Allah mengatakan ya narukuni bardan wasalaman, bardan wasalaman, bukan hanya dingin ya. Dingin, kalau dingin juga bisa buat mati. Ada neraka di Jahanam namanya neraka Zamharir. Neraka Zamharir. Kenapa neraka Zamharir itu diazab dengan rasa dingin? Karena itu bardan wa salaman, dingin dan selamat, seperti AC. Jadi ketika masuk api itu sejuk, seperti kalau ada api, keluar api kok panas, masuk api kok dingin. Hal-hal semacam itu tidak ada masalah, karena ini semuanya adalah adat daripada Allah. Api panas itu adalah ciptaan Allah, api ciptaan Allah, panas ciptaan Allah. Yang mana Allah selalu menciptakan kedua-duanya. Ketika Allah menciptakan api, Allah pun menciptakan panas. Ketika Allah menciptakan makan, Allah menciptakan rasa kenyang. Tapi boleh saja Allah hanya menciptakan salah satu. Anda hanya diberi kenyang tapi tidak diberi makan, diberi makan tapi tidak diberi kenyang. Ada api tapi tidak ada panas, begitu pula sebaliknya. Itulah yang namanya ma'asihatit takhalluf. Ma'asihatit takhalluf. Wa adamu khalqi ahadihimal akhar, dengan makna yang menciptakan panas itu bukan api. Yang menciptakan api itu bukan panas. Allah yang menciptakan api, Allah pun yang menciptakan panas. Karena ini adalah kaidah ahli sunnah wal jamaah yang kita kenal dengan nama la khaliqa illallah. Setiap yang menciptakan itu pasti Allah. Kalau kita mengatakan ada yang menciptakan selain Allah pada saat itu, kita akan bertentangan dengan salah satu kaidah daripada kaidah-kaidah umum ahli sunnah wal jamaah. Sebab itulah kita mengatakan makan Allah yang ciptakan, kenyang Allah yang ciptakan. Dan Allah setiap menciptakan api pasti menciptakan panas. Tapi boleh kadangkala Allah tidak menciptakan. Di sini berbanding terbalik dengan yang namanya hukum akal. Hukum akal tidak boleh semacam itu. Hukum akal tidak boleh ketika ada 1 tambah 1 pasti 2. Tidak ada 2, tidak ada 1 tambah 1. Semacam itu. Hukum akal itu dibilang qat'un murakkab. Kalau ada, tidak ada, tidak ada. Tapi yang namanya adi itu namanya qat'un basit. Ada, tidak, mungkin tidak. Sesuai aja itu. Ini yang namanya apa? Namanya perbedaan antara akal dan adat. Akal lebih kuat daripada adat. Cuma akal itu apa ya? Sesuatu yang tidak mungkin 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Kadang-kadang 3. Tidak boleh semacam itu. Tidak boleh semacam itu. Tidak boleh semacam itu. Di dalam hukum adat boleh. Api mungkin tidak panas, kadang-kadang tidak panas, boleh. Makan kadang-kadang tidak kenyang, boleh. Di dalam hukum akal tidak boleh. Kalau ada pengecualian di dalam hukum akal, maka itu bukan hukum akal. Hukum akal tidak boleh dikecualikan. Hukum adat boleh dikecualikan. Karena itu dikatakan ma'asihatit takhalluf. Maknanya boleh kadangkala itu antara api dan membakar tidak terjadi. Di dalam hukum akal tidak boleh. Jadi kalau ada 1000 kemungkinan, 999 mantap, 1 batal, ini bukan menjadi hukum akal lagi. Hukum akal harus 100% semuanya muttarid munakis. Apa katanya muttarid munakis itu ya? Kalau ada, tidak ada. Itu namanya hukum akal. Jaid jidan. Mantap dia saya punya. Ya Rabbi. Susah. Habis makan tuh seharusnya lebih paham. Tangkinya sudah apa namanya? Sudah terisi. Saya tuh tadi tuh takut saya. Sudah
anak-anak masuk, kayunya itu bunyi ngik ngik ngik, lebih berat daripada sebelum apa namanya. Suf tengok, wa aqsamuhu arba'ah. Suf wa adami ta'thiri ahadihima fil akhar albattah. Dengan makna dua perkara ini, ta'thir itu khalq, menciptakan. Api tidak menciptakan panas ataupun sebaliknya. Dan macam-macamnya ada 4. Rabtu wujudin biwujud, karabti wujudi syaba' biwujudil akal. Yakni ketika Anda itu ada makan, maka ada kenyang. Makan sesuatu yang wujudi, kenyang pun juga sesuatu yang wujudi. Kalau Anda mengikatkan antara kenyang dengan makan, maknanya Anda tarbitul wujud biwujud, ay wujudul akal biwujudish syabah. Jadi ketika Anda itu makan, Allah menciptakan kenyang, Allah menciptakan makan, dan Allah menciptakan kenyang bersama-sama. Warabtu adamin bi adam, tidak kenyang ya tidak makan, tidak kenyang ya tidak makan. Rabtu wujudin bi adam, karabtu wujudil ju' bi adamil akal. Ada lapar, tidak ada makan, yakni ada kenyang. Rabtul wujud, Anda mengikatkan sesuatu yang ada dengan sesuatu yang tidak ada. Seperti Anda mengikatkan adanya kelaparan dengan Anda mengikatkan ketidakadaan makan. Warabtu adamin biwujud karabti adamil ju' biwujudil akal. Seperti Anda mengikatkan tidak ada rasa lapar dengan adanya makan. Saya rasa ini mudah ya. Ini Anda juga bisa rabtul wujud biwujud, rabtu nar bil hararah atau bil ihraq. Boleh, tidak ada masalah itu. Wa ammal hukmil akli, tadi itu hukmil akli itu adalah bagaimana Anda mengisbatkan satu perkara dan menafikannya. Sudah saya katakan kan, ada di dalam hukum itu ada semacam dua perkara. Anda bukan perkara yang pertama, bukan perkara yang kedua hukum itu. Contohnya Allah, jangan Allah. Al-jannah jaizatun. Hukum akli di sini bukan jannahnya, bukan jaizatunnya, atau tidak usah jaizatun. Al-jannah nikmatun. Hukum di sini bukan jannahnya, bukan nikmahnya, tapi hubungan antara jannah dan nikmat. Dia itu hubungan antara kedua perkara ini. Dan hubungan antara kedua perkara ini Anda dapatkan tidak perlu melewati keterulangan. Apakah selalu jannah terulang kepada Anda, nikmat, jannah nikmat, jannah nikmat, jannah nikmat, baru Anda menghukumi jannah itu nikmat? Kan tidak kan? Anda untuk menghukumi ini Anda tidak perlu keterulangan jannah pada diri Anda. Apakah perlu ada wada'? Apakah ada perlu orang atau zat yang mengatakan oh jannah itu nikmat baru jadi nikmat? Tidak perlu. Akan tetapi ketika Anda melihat definisi surga, Anda langsung mengetahui bahwasanya yang namanya surga itu nikmat. Dan definisi itu nanti akan kembali kepada mabda' an-nasyai'a huwa. Karena itu yang namanya hukum akli, dikatakan dia itu hukum akli, tidak perlu keterulangan. Dan tidak perlu ada orang yang menginginkan itu menjadi hal semacam itu, tapi cukup Anda mengembalikan kepada an-nasyai'a huwa atau mabda'u man'id tanakut. Selesai masalah. Dan sudah saya katakan, hukum akli dibagi menjadi tiga. Apa itu? Al-wajib, jaiz, dan mustahil. Lah, wajib, jaiz, dan mustahil ini dibagi tiga. Pembagiannya pun juga akan kembali kepada an-nasyai'a huwa. Setiap pembagian, setiap hukum akli, dia mesti bisa dikembalikan kepada satu daripada mabda' an-nasyai'a huwa. Sekarang bagaimana itu? Tengok ya. Sekarang kita melihat sesuatu benda. Katakan saja benda itu adalah rumah. Ad-dar. Ada perbedaan ya antara ad-dar wal bait ya. Dar itu rumah, bait itu bilik atau kamar. Jadi fidari buyutun. Hati-hati di dalam minhas nanti
Wa fidari buyutun. Apa? Di rumah salah. Di rumah ada kamar, ada bilik, ada rumah. Bait, bilik. Ayo, ada satu rumah. Rumah ini mempunyai dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, rumah ini ada. Kemungkinan yang kedua, rumah ini tidak ada. Saya katakan di sini kemungkinan yang pertama wujud. Kemungkinan yang kedua al-adam. Kadangkala kita mengatakan rumah ini mesti wujud. Dia tidak mungkin tidak wujud. Dia itu mesti apa namanya? Wujud. Dia tidak mungkin tidak wujud. Rumah yang hanya menerima al-wujud dan dia tidak menerima al-adam, dikatakan rumah itu wajibul wujud kan? Wajibul wujud. Mana wajibul wujud? Dia tidak menerima adam. Maaf, kami tak terima adam. Kenapa? Lo pergi deh. Gue agak suka sama lo. Nah, gitu. Ketika dia itu tidak menerima adam, dikatakan kemungkinan yang pertama ini adalah wajibul wujud. Kadangkala rumah ini tidak menerima wujud. Dia hanya menerima adam. Namanya apa? Mustahilul wujud. Kadangkala rumah ini mungkin menerima wujud, mungkin kadangkala menerima adam. Di waktu yang berbeda-beda. Kadangkala ini wujud di waktu ini, kadangkala ini wujud di waktu yang lain. Ketika dia menerima wujud dan adam dalam dua waktu yang berbeda, namanya apa? Mumkinul wujud. Dia mungkin wujud, mungkin tidak. Namanya mumkinul wujud. Loh, ada satu lagi kemungkinan Habib daripada tiga ini. Apa itu? Dia tidak menerima wujud dan tidak menerima adam. Bisa apa tidak? Sesuatu tidak menerima wujud dan tidak menerima. Kenapa tidak bisa Ustadz Aditya? Tanakut. Kenapa tanakut? Anda bisa menjelaskan. Adam dan wujud apa ini? Ini nggak ada yang tahu ini. Apa ini? Kalau ada orang ini. Kalau ada wujud kan nggak ada adam. Kalau ada adam kan tidak wujud. Iya, maknanya kenapa? Akan kembali ke mabda an-nasyai'a huwa. Ketika Anda mengatakan apa itu wujud, apa itu tidak wujud? Huwal adam, soh. Apa itu tidak adam? Dia itu wujud, sama. Jadi tidak mungkin sesuatu itu dia akan ada dan tidak ada fi nafsil waqt. Karena ketidakmungkinan itu dan ini nanti akan kembali ke imma annal ke mabda al-huyah atau mabda man'id tanakut. Karena mahiyahnya wujud bukan mahiyahnya adam, hakikat daripada wujud bukan hakikat daripada adam. Dua perkara ini tidak mungkin ada bersama-sama. Ketika tidak ada bersama-sama, kemungkinan ini kita coret. Karena kemungkinan yang keempat, walaupun di dalam akal ini mungkin, tapi setelah kita proses, dia itu tidak mungkin. Jadi akal Ustadz Rizwan, dia itu bisa untuk membuat sebuah kemungkinan, yang mana kemungkinan itu belum ada hukumnya. Coba saja ada sebuah kemungkinan ini, mungkin tidak Allah itu ada tiga. Oke, coba seumpamanya Allah itu ada tiga, hukumnya itu wajib, jaiz atau mustahil. Setelah diteliti, ternyata ketika Allah itu ada tiga, ada tanakutnya. Pada saat itu Allah ada tiga, hukumnya mustahil. Sebuah kemungkinan sebelum Anda hukumi, di dalam ilmu kalam dikatakan al-fardus sadaj. Hanya sebuah kemungkinan, belum ada hukumnya. Bahasa kasarnya al-fardul himari. Al-fardul himari itu hanya fardul himar, fardul keledai saja. Cuma belum ada hukumnya. Setelah Anda fard masalah ini, baru Anda hukumi. Sama juga masalah ini. Secara fard, ini ada saja. Setelah kita timbang di hukum akal, ternyata itu tidak bisa. Karena itu, ini pun juga akan masuk ke mustahilul wujud. Maknanya yang namanya kemungkinan akal hanya ada di tiga. Tidak ada empat. Ya imma dia itu mesti ada, tidak mungkin ada. Ya imma dia itu mesti tidak ada, tidak mungkin ada. Ya bila-bila ada, bila-bila tidak ada. Karena itu hukum akal hanya di
3. Wajib, mustahil, dan jaiz. Jayyid jiddan, mumtaz. Fal wajib, maka apa itu wajib? Mala yutasawwaru fil akli adamuhu. Kadangkala yang namanya wajib itu adalah yang akal la yutasawwaru wujuduhu, yakni akal tidak mungkin untuk tasawur. Apa itu tasawur? Akal tidak mungkin menggambarkan keberadaan benda ini. Akal tidak bisa menerimanya. Tidak bisa akal menerimanya. Sebagian kitab, Ustaz Rizwan, mengganti kata-kata akal ini, dihapus. Mala yutasawwaru wujuduhu. Bukan mala yutasawwaru fil akli. Loh, apa bedanya Habib? Iya, karena kadang-kadang pengikut wujudiyah itu akan mengatakan, loh iya, ini kan 1 tambah 1 3, itu la yutasawwaru fil akli. Iya, fil akli. Kita di akal memang tidak bisa tasawur wujud, tapi ada level yang lebih tinggi daripada akal. Level apa itu? Level namanya alam simsimah. Itu dibilang alam suri, alam ta'ayyunat, alam yang lebih tinggi daripada akal. Oke, Anda tahu itu dari mana? Oh, itu ada, itu daripada kasyaf. Di alam simsimah itu, mungkin sekarang kalau orang sering melihat film box office, ini alam kuantum. Ante pernah lihat Ant-Man apa enggak? Nah, itu adalah alam-alam kuantum yang di sini, di situ itu bisa ada apa namanya? Bisa ada perkara-perkara yang mustahil akli, bisa ada. Karena kami tidak mengatakan taur ini, marhalah ini, level ini di dalam akal ini sesuatu yang di luar akal. Karena itu untuk menghindari iskal ini, beberapa takrif itu mengatakan la yutasawwaru wujuduhu. Biar tidak ada yang mengatakan, oh di akal tidak bisa, tapi di luar akal tidak bisa. Kita ahli sunnah, ketika kita mengatakan fil akli ay fi nafsil amri, di dalam realita wujudnya itu sendiri, tidak ada level lain di atas akal, tidak ada. Tidak ada level lain di atas akal yang hukum-hukum akal ini semuanya bisa berubah. Lah, alam simsimah yang dikatakan oleh batiniyah, oleh wujudiyah, dan dikatakan oleh Ibn Arabi, yang mengatakan bahwasanya di alam itu hukum-hukum akal yang kita pelajari ini la yutasawwaru fil akli wujuduhu, yutasawwaru apa la yutasawwaru fil akli adamuhu, yutasawwaru fil akli wujuduhu wa adamuhu. Itu semuanya hanya di dalam akal, di dalam alam simsimah semuanya boleh berubah. Ahli sunnah tidak suka itu. Nah, tapi saya suka itu, tidak ada masalah. Anda mau mengatakan tidak ada masalah, jangan mengatakan ahli sunnah saja. Karena Anda berbohong kepada umat ketika mengatakan hal ini adalah mazhab ahli sunnah. Jangan membohongi umat. Tidak wajib menjadi ahli sunnah, ya akhi. Tidak wajib. Kalau Anda tidak mau menjadi ahli sunnah, mau menjadi ahli bid'ah, tidak ada masalah. Ada tempat namanya neraka. Kalau Anda mau masuk neraka, masa saya mau apa namanya? Masa saya mau larang? Silakan. Tidak ada masalah. Apa? Nah, silakan mau coba-coba, nggak ada masalah. Mau coba-coba 10 tahun, ada visa di neraka, nggak ada masalah kita orang. Cuma Anda mengelirukan umat. Anda mengelirukan umat dengan makna, oh ini bukan ahli sunnah, tapi dia cakap ini adalah ahli sunnah. Nggak boleh itu. Nggak boleh itu. Karena mazhab ahli sunnah tidak menerima ada level di atas akal yang dikenal dengan nama level kasyaf, level batin, level dibilang akidah ini punya zuhur wal butun. Ada zuhur wal butun. Butun ini hanya kusyuf. Dan ambia, Anda tidak akan tahu, Anda ini masih mahjub. Anda itu ashabu zuhur bas. Kita ini sudah butun, sudah menyelam ke dalam bawah. Anda ini mahjub kulit, kita ini sudah bukan kulitnya, kita ini isinya. Kita ini makrifat, hakikat. Ama Anda, ya Allah, syariat, ya Allah, syariat, bawah. Bawah Anda ini, Ustaz Rizwan ini, ya Allah, bawah.
mahjub kita ini yang majdub. Hakada yakni hal-hal semacam ini yang mesti kita pahami di dalam mempelajari akidah-akidah semacam ini. Banyak orang tidak suka kita mempelajari akidah semacam ini karena takut ketahuan. Jangan belajar akidah, nanti gila, nanti akal Anda itu macam mana, nanti macam ini. Mereka mengatakan semacam itu. Sebenarnya jangan belajar akidah. Nanti kalau kamu belajar akidah, kamu bisa membongkar kesesatan saya. Semacam itu loh, banyak itu. Orang-orang yang memusuhi ilmu kalam, orang yang tidak tahu ilmu kalam, atau orang yang mempunyai kesalahan di dalam akidahnya. Karena ketika ilmu kalam ada, ilmu kalam mempunyai potensi untuk membongkar kesesatan-kesesatan yang ada. Karena memang itu adalah kodrat daripada apa namanya? Ilmu kalam. Wal mustahil, imma doruratan. Kadangkala yang namanya wajib akli itu wajib akli yang doruri. Apa itu wajib akli yang doruri? Maknanya wajib akli ini tidak perlu untuk berpikir. Wajib akli yang tidak perlu untuk berpikir namanya wajib akli ad-doruri. Seperti at-tahayyuz apa? Lil jirmi masalan. Tahayyuz itu adalah akhdul jirmi qadron minal faraw. Jadi ketika ini, nah sudah ini aja. Ini adalah apa? Spidol kan, pen. Pen ini untuk berada di sini. Pen ini untuk berada di sini, dia itu mesti mengambil sedikit tempat. Itu namanya tahayyuz. Tahayyuz adalah bagaimana sebuah benda yang mempunyai panjang, lebar, dan dalam, itu jirim. Jirim adalah sesuatu yang mempunyai panjang, lebar, dan dalam. Dia mengambil tempat. Sekiranya kalau ada benda lain, ini benda lain, mau ada di tempat ini, dia mesti geser. Lah, yang mengambil tempat, itu mesti jirim. Dengan makna sesuatu yang panjang, lebar, dalam, dia mempunyai panjang, lebar, dan dalam, dan dia mempunyai size, pasti dia memerlukan tempat. Tempat dengan makna dia memerlukan ruang kosong untuk berada. Tanpa adanya ruang kosong, dia tidak mungkin ada di sini. Kalau sini penuh barang-barang saja, apakah saya bisa di sini? Tidak bisa. Anda bisa di sini semua karena karena ruangan ini kosong. Coba ruangan ini full kayu, bisa di sini Anda? Kenapa? Karena Anda itu jirmun. Anda itu jirmun. Anda memiliki size, Anda memiliki panjang, lebar, dan dalam. Karena itu Anda perlu tempat. Itu makna tempat yang pertama. Makna tempat yang pertama adalah kadar daripada ruang yang sesuai dengan ukuran Anda. Ada lagi makna ruang, itu dengan makna sesuatu yang lebih besar, yang Anda berada di situ. Tempat ini dikatakan apa? Ruang. Tempat ini dikatakan ruang, dan tempat ini lebih besar daripada kalian. Karena itu dikatakan tempat ini ruang. Dan inilah yang membuat ahli sunnah selalu tidak suka mengatakan Allah itu bertempat. Karena tempat itu mempunyai dua makna. Dengan makna tidak mungkin sesuatu itu bertempat kecuali dia mempunyai panjang, lebar, dan dalam. Kalau Allah itu mempunyai tempat, maknanya Allah itu perlu ruang kosong untuk memenuhi jisimnya, untuk memenuhi zatnya. Dan itulah mazhab yang namakan mujassimah. Mazhab mujassimah adalah mazhab yang mengatakan Allah itu mempunyai panjang, lebar, dan dalam. Kalau ditambahi mempunyai panjang, lebar, dan dalam, Allah mirip dengan makhluknya, dikatakan itu musyabbihah. Jadi musyabbihah lebih teruk, lebih parah daripada mujassimah. Karena itu sebagian ulama mujassimah itu ada yang mengatakan Allah itu bentuknya sama seperti anak kecil, asyabul amrod. Syabul amrod, syab itu anak kecil, itu yang belum belum tumbuh. Saya itu dari dulu, saya itu suka film Dragon Ball. Lah,
Ada seri Dragon Ball yang terakhir ini, Dragon Ball Super ini. Ada satu tokoh Tuhan, dewa segalanya, itu namanya Zenoo. Lah, Zenoo ini budak kecil. Saya bilang, sejak kapan Son Goku jadi Wahabi? Sejak kapan? Saya bilang. Ini sejak kapan Son Goku jadi Wahabi nih, saya bilang. Loh, ada beberapa. Ini saya bilang, sejak itu saya tidak mau lagi nonton Dragon Ball. Kenapa? Ini kartun-kartun Wahabi. Saya bilang, bagaimana dia memisalkan Tuhan dalam bentuk apa namanya? Anak kecil. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu dalam bentuk Syekhun Kabir. Syekhun Kabir itu ada, itu tuh ada. Ini namanya apa? Musyabbihah. Dan makna tempat yang kedua adalah tempat ini sesuatu yang lebih besar daripada Allah, lebih luas daripada Allah. Karena itu ahli sunnah selalu mengingkari bahwasanya arsy itu bukan tempat Allah. Kalau arsy itu tempat Allah, niscaya arsy itu lebih besar daripada Allah. Karena yang namanya tempat itu mesti lebih besar daripada yang menempati. Tempatnya daurah di mana? Di aula utama. Ya jelas aula utama itu lebih besar daripada orangnya. Lah kalau aula utama lebih kecil daripada Anda, bisa buat dari sini? Tidak akan bisa. Lah kalau Anda mengatakan Allah itu adalah tempatnya adalah arsy, niscaya arsy itu lebih besar daripada Allah. Dan ada yang mengatakan arsy lebih besar daripada Allah 4 dirok, 4 sibir. Loh, ada yang mengatakan itu tuh ada. Itu yang namanya mujassimah. Lah kalau memang arsy itu maknanya singgasana ya. Singgasana itu bukan kursi. Kursi semacam ini namanya kursi. Ini bukan arsy. Kalau kursi dan pantat Anda itu ngam-ngam itu pas, tepat. Anda hadir kondangan, kan dikasih kursi kan. Kursinya dengan pantat Anda itu pas. Singgasana enggak semacam ini. Singgasana itu mesti lebih besar daripada pantat Anda. Jadi Anda kalau duduk itu gagah begini. Lu Anda lihat raja-raja itu, singgasana raja. Di Google, lihat sekali di Google. Singgasana raja pasti besar. Kenapa? Biar Anda itu nyaman, biar Anda itu apa namanya? Nyaman. Loh, kalau arsy itu adalah singgasana Allah, niscaya arsy itu lebih besar daripada Allah. Kalau seperti itu, untuk apa Anda setiap takbir mengatakan Allahu Akbar? Ganti saja takbirnya menjadi Al-Arsyul Akbar, selesai masalah. Karena itu dari awal ahli sunnah itu selalu menafikan arsy ini bukan singgasana Allah. Arsy ini adalah makhluk Allah yang paling besar, namanya arsy. Pas wala akbar wala aqol. Apa tugasnya arsy itu? Karena bila kapan-kapan akan saya jelaskan. Tapi yang jelas arsy itu bukan singgasananya Allah. Kalian mesti paham itu. Karena itu kenapa kok menolak, ahli sunnah itu menolak arsy singgasananya Allah. Anda sebagai orang awam tidak paham lawazim, tidak paham efek-efek yang menyesatkan ketika Anda mengatakan arsy itu adalah singgasana Allah. Kita ini loh, ulama-ulama ini loh, ulama-ulama mutakalimin, kita ini paham apa kesesatan ketika kita itu mengatakan al-arsy itu singgasana apa namanya? Singgasana Allah. Karena itu kita selalu apa namanya? Menafikannya. Wallahu a'lam. Katahayyus lil jirmi masalan. Yang namanya jirim memerlukan tempat, memerlukan ruang kosong, itu darurat. Dengan makna, kalau saya jelaskan makna jirim dan makna tahayyus, Anda kan langsung paham. Wa imma nadharon kawujubil qidam li maulana jalla wa az. Dan ada wajib akli nadhari, maknanya ini adalah wajib akli, akan tetapi dia perlu dalil. Tapi dia perlu dalil. Apa itu wujubul qidam? Wujubul qidam. Bahwasanya yang namanya qidam itu wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak akan bisa paham makna apa namanya bahwasanya Allah itu perlu Allah itu mempunyai sifat qidam. Hanya Anda mengetahui apa itu makna wajib, apa itu makna qidam. Tidak cukup, Anda perlu dalil.
Setelah Anda membuktikan dengan dalil ittisafullahu bil qidam, baru Anda percaya Allah itu qadim. Tapi tahayyus kepada jirim tidak perlu dalil. Anda cukup mengetahui apa itu makna jirim, Anda mengetahui apa itu makna tahayyus, Anda langsung faham. Wal mustahil ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Yang namanya mustahil itu adalah yang wujudnya tidak tertasawurkan, maknanya tidak bisa tergambarkan di akal. Imma daruratan, kata arril jisim anil harokati wasukun. Seperti yang namanya jisim itu terlepas daripada atau kosong daripada bergerak dan diam. Apa itu bergerak? Bergerak adalah al-harokah, ini tulis ya definisinya ya. Al-harokah, al-kaunu fil mahalli tsani, al-kaunul awal, al-harokah adalah al-kaun. Kaun itu Anda anggap saja sebagai benda. Jadi al-kaun, kaun yang kedua atau gerak sesuatu yang kedua, berada di tempat yang kedua, di waktu yang kedua. Anggap saja menit pertama, menit kedua. Di menit pertama saya berada di sini. Di menit kedua, saya berada di sini. Keberadaan saya di sini, setelah saya berada di sini di menit sebelumnya, dikatakan itu adalah bergerak. Oke. Jadi, yang namanya benda untuk bergerak, dia memerlukan dua tempat dan dia memerlukan dua waktu. Karena itu kan, al-kaunu tsani fil mahalli tsani fil waqti tsani. Untuk bergerak Anda perlu dua tempat dan Anda perlu dua waktu. Sesuatu itu tidak mungkin dia itu diam dan tidak mungkin dia itu bergerak. Maksudnya sesuatu tidak mungkin dia itu kosong daripada bergerak dan daripada dia itu diam. Sesuatu ya imma dia itu bergerak ya imma dia itu diam. Apa itu bergerak? Anda berada di tempat kedua, di waktu yang kedua, setelah di waktu yang pertama Anda berada di tempat yang lain. Waktu pertama saya berada di sini. Waktu kedua saya berada di sini. Menunjukkan bahwasanya saya terikat waktu. Dan ada dua tempat minimal. Dan setelah saya berada di tempat kedua, tempat pertama itu kosong. Tempat pertama itu kosong. Dan harus tempat kedua sesuai dengan saya atau lebih besar daripada saya. Baru saya itu bisa bergerak. Selama saya itu mempunyai panjang, lebar, dan dalam, baru saya itu bisa bergerak. Kalau saya tidak mempunyai tempat, apakah saya bisa bergerak? Saya tidak bertempat. Untuk bergerak Anda perlu tempat. Kalau Anda tidak punya tempat, Anda tidak bisa bergerak. Kalau Anda tidak punya waktu, Anda tidak punya bergerak. Biarkan jom gerak ke orang Malaysia itu berangkat ke airport, ngomongnya jom gerak ke airport. Tak ada waktu, tak ada waktu. Kalau Anda tidak punya waktu, Anda tidak bisa bergerak. Apa itu diam? Diam adalah Anda berada di tempat pertama di waktu yang kedua. Di menit pertama Anda di sini, di menit kedua Anda di sini, dikatakan Anda itu diam. Yang namanya jirim yang mempunyai yang mempunyai panjang, dalam dan lebar, dia itu mesti imma bergerak ya imma tidak bergerak. Tidak mungkin dia tidak bergerak dan tidak bergerak dan tidak diam, tidak mungkin, karena tidak ada kemungkinan yang ketiga. Jahijidan.
Sebab itulah kita itu tidak pernah mengatakan Allah itu bergerak. Kita tidak pernah mengatakan Allah itu turun. Karena kalau kita mengatakan Allah akan turun di sepertiga malam yang terakhir, kalau Allah turun di sepertiga malam terakhir, maknanya Allah sebelumnya berada di atas dan akan Allah bergerak di tempat yang kedua. Bergerak itu saja menunjukkan Allah itu mempunyai size. Karena tidak mungkin kalau Anda tidak mempunyai size, Anda tidak akan mempunyai tempat. Sudah tadi saya katakan, yang namanya jirim itu harus mempunyai tahayuz. Tahayuz itu ambil ruang. Lah kalau Anda bukan jirim, Anda tidak akan bisa ambil ruang. Kalau Anda tidak bisa ambil ruang, Anda tidak mempunyai tempat. Anda tidak punya tempat, Anda tidak bisa bergerak. Karena itu kita mengatakan Allah tidak bergerak karena Allah bukan jisim. Wahabi mengatakan karena Allah jisim, Allah bergerak. Dan karena Allah bergerak, Allah itu bisa bergerak menyamping, bisa bergerak ke atas, bisa bergerak ke bawah. Ketika sepertiga malam yang terakhir, Allah turun daripada arsy-Nya. Pertanyaan akan ditanya, oh kalau Allah turun daripada arsy, maknanya arsy-Nya kosong kan? Saya bergerak ke sini, dari sini. Saya bergerak ke sini. Secara otomatis ini kosong kan? Tidak mungkin saya itu bergerak, dikatakan saya bergerak, ini tidak kosong. Akhirnya kalau saya katakan, oh saya bergerak di tempat yang kedua dan tempat yang pertama tidak kosong, itu akan menjadikan kita bertentangan dengan kaidah yang pertama, anna syai'a huwa huwa. Karena yang namanya bergerak harus ada perpindahan daripada tempat pertama ke tempat yang kedua. Ketika tempat pertama tidak berpindah, tidak dikatakan Anda itu bergerak. Wahabi ketika mengatakan, masa arsy kosong daripada Allah. Lah kalau arsy kosong daripada Allah, yang menempati singgasana Allah siapa? Akhirnya mereka mempunyai discovery. Oh enggak, Allah itu turun, setengahnya di arsy, setengahnya di apa namanya, di bumi. Bentuknya gimana? Wal kaifu majhul. Wal kaifu majhul. Hadza min ilmil ghaib. Itu namanya gila. Ada huwa gila ya ini. Dia tidak tahu lawazim semacam ini. Dan inilah yang namanya perdebatan. Inilah yang namanya ilzam wal ifham. Bagaimana pendapat-pendapat orang yang tidak sepakat dengan Anda giring kepada lawazim yang efek-efek yang bertentangan dengan anna syai'a huwa huwa atau mabda'u man it tanakut. Jayyid jiddan. Apa tadi istilahnya? Wa imma nadharon ka ta'dhi'ah wa imma nadharon ka syarik li maulana azza wa jal. Dibilang dan ada yang namanya apa? Mustahil akli, itu nadharon. Maknanya mustahil akli yang perlu dalil. Apa itu? Adanya sekutu Allah. Ada sekutu Allah, itu batilnya perlu dalil. Karena itu Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, laukana fihima alihatun illallah lafasadata. Di dalam ilmu kalam kita mengenal dalil ini dengan nama dalilut tamanu wa dalilut tawafuk. Itu dalil, dan dalil itu diisyaratkan oleh Al-Qur'an. Dan itu saya kira dalilut tawafuk wa tamanu itu min aqwal adillah. Anda bisa melihat yang disebutkan oleh Allah itu daripada aspek aklinya dan adinya. Nanti bila-bila saya jelaskan masalah itu. Karena di dalam masalah ini ada niza antara Tiftazani dan selain Tiftazani, Al-Kirmani. Al-Kirmani mengkafirkan Tiftazani karena pendapat beliau tentang dalilut tamanu di dalam ayat laukana fihi ma alihatun illallah lafasadata. Sampai Syekh Said Foda mengarang kitab, mengarang risalah tentang masalah ini. Masalah laukana fihi ma alihatun illallah lafasadata. Jayyid jiddan. Kemudian apa itu jaiz akli? Silakan. Jaiz akli apa? Ma yasihu fil akli wujuduhu wa adamuhu. Yakni yang mungkin di dalam akal itu kewujudannya dan
Ketidakwujudannya dan ketidakwujudannya. Seperti apa? Kita boleh bergerak dan kita boleh diam. Itu jaiz akli, daruratan. Sekarang saya diam, sekejap lagi saya bergerak. Manusia bergerak dan diam itu musyahad ya akhi. Ini bid-darurah jaiz. Dan apa bil jaiz itu? Nadharan ini tadi Habibnya tanya, kata'dzibil muti' wa ithabatil asi. Seperti orang yang taat diadab dan orang yang berbuat maksiat diberi pahala. Aklan jaiz, tidak ada masalah. Loh, kita kan diberi pahala. Salat itu bukan karena kewajiban bagi Allah, bukan. Karena Allah berjanji yang salat aku beri pahala. Kalau Allah tidak berjanji, dari awal Allah diam saja. Salat Anda mendapat dosa, mencuri mendapat pahala. Boleh apa tidak? Boleh, nggak ada masalah itu. Loh kenapa? Nggak bijak. Loh kenapa? Apa makna bijak itu? Makna bijak itu, ya Allah mesti berbuat yang baik. Apa yang baik itu? Baik apa? Ya baik. Iya, apa itu baik? Ya baik. Dia pun tidak tahu untuk mendefinisikan baik itu apa. Ya baik untuk kita. Kenapa Allah wajib berbuat baik untuk anta? Apa spesialnya anta ya nih? Oh enggak, wajib berbuat baik kepada Allah loh. Kenapa Allah wajib berbuat baik kepada dirinya sendiri? Setiap kesempurnaan Allah sudah dapat. Salat Anda ini berguna apa untuk Allah? Sedekah Anda ini berguna apa untuk Allah? Enggak berguna apa-apa. Cuma Allah sudah berjanji, kalau kalian sholat aku beri pahala. Pahala ini menguntungkan kalian, tidak menguntungkan Allah. Kalau kalian maksiat aku beri dosa. Kalian mau maksiat ya urusanmu, kalian mau berbuat taat ya urusanmu. Nanti hitung-hitungannya carry. Nanti menghitungnya di belakang. Nanti di akhirat kita berhitung nanti berapa pahalamu, berapa dosamu. Jadi tanpa adanya syariat, Allah boleh saja merubah semua syariat ini. Diganti, wajib berzina 5 waktu. Hah? 5 waktu, bukan 5 kali. Wajib berzina 5 waktu. Haram sholat, boleh. Boleh, tidak ada masalah. Kalau Allah mau. Jaiz aklan itu jaiz aklan, tapi perlu dalil. Orang pertama kali melihat, wah, apa ini Habib Ali ini? Saya beri bahwasanya ini masalah tahsin wa takbir. Saya jelaskan dalilnya ini. Kalau ini wajib bagi Allah, niscaya Allah itu muhtaj. Kalau muhtaj tak ukir macam, oh, baru saya paham. Nah, untuk memahamkan ini perlu dalil, dikatakan ini adalah jaizun nadhari. Adalah jaizun nadhari. Dan dengan ini selesailah sudah bab-bab yang berkaitan tentang hukum, tinggal bab-bab yang berkaitan tentang madzhab, anwa usyirik, dan apa namanya, sababul bidah wal kufur. Ada yang nak tanya apa nak saya teruskan madzhabul fil af'al? Silakan mau tanya apa? Betul. Tapi dalam subiki itu tidak disebutkan bahwasanya yajuzu ta'lil bima la yaqa'u ala hikmatihi. Apa? La yahlu anha fi nafsil amr. Artinya katanya setiap hukum Allah itu la yahlu anil hikmah. Apakah hikmah? Anil? Hikmah. An hikmah. Apakah hikmah itu bisa menjadi nisbah? Tinggal Anda itu memahami hikmah itu apa. Nah, hikmah itu apa? Oh, hikmah itu maslahat. Oke. Maslahat ke siapa? Hah? Maslahat ke hamba. Apa keuntungan Allah buat maslahat ke hamba? Tidak ada untungnya, tidak ada untungnya. Sekarang saya beritahu ya, hukum yang hampir susah untuk Anda mengetahui maslahatnya. Sa'i. Apa hikmahnya sa'i? Sa'i 7 kali lagi dari Sofa ke Marwah.
Apa hikmahnya? Tawaf 7 kali, apa hikmahnya? Oke, ihram minal miqat. Apa hikmahnya itu? Oh, tapi ada hikmah fi nafsil amr. Saya tidak tahu, ya mungkin itu kemungkinan Anda. Saya bilang nggak ada hikmahnya. Kalau Anda jumpa hikmahnya, cakap dengan saya. Nggak akan ada. Itu daripada aspek usul fikih. Yang mana para usul fikih itu mengatakan bahwasanya rahmatnya Allah, mengatakan bahwasanya hukum-hukum Allah semuanya ini, sholat, zakat, puasa, itu untuk kemaslahatan manusia. Tapi kemaslahatan manusia tidak membuat Allah untuk menjadikan hukum ini. Maknanya, kemaslahatan itu bukan menjadi motif, bukan menjadi pemacu bagi Allah untuk menurunkan maslahat ini. Tidak. Lah terus kenapa Allah itu menurunkan hukum ini? Allah ingin, bas. Kenapa kok Allah ingin? Karena Allah Tuhan. Lo kok gitu? Kalau ente nggak terima, ya karena berkelahi dengan Allah. Jangan berkelahi dengan saya. Saya rasa itu adalah murni daripada Tuhan semacam itu. Dia hanya berbuat murni karena keinginannya. Dan itulah makna gohr. Kenapa kamu membuat ini? Ya karena aku Tuhan. Kenapa? Nggak terima, mau berkelahi. Itu yang namanya Tuhan tuh semacam itu. Nah kalau kita manusia, kenapa kok buat daurah tanggal ini? Ya biar murid-muridnya itu datang semua. Kita ketika membuat sebuah keputusan, ada maslahat, ada mafsadahnya. Allah ketika membuat keputusan, ada hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah adalah perbuatan Allah berdasarkan ilmunya. Allah mengetahui apa yang Allah perbuat. Itu namanya hikmah. Bukan perbuatannya Allah mengandung maslahat. Kalau tidak ada maslahatnya Allah tidak boleh buat. Itu mazhab Mu'tazilah. Bukan mazhab ahli sunnah itu. Wallahu a'lam. Kita dengar azan dulu. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Silakan. Dalam perdebatan dengan kalangan Wahabi itu sering saya alami juga dan mengalami juga di kampus itu masih ada juga begitu. Apa itu? Debat dengan Wahabi masalah yang di aras yang di segala macam itu kan sudah kita sampaikan sesuai yang lawazim tadi. Itu mentok-mentoknya mereka itu ini nas tidak boleh dikasih apa-apa lagi. Nah itu mereka menganggap seakan-akan kita ini orang-orang yang taktil, yang menentang nas. Setelah itu
bubar debatnya. Mereka menganggap sudah seperti ini buat dosa saja mereka. Iya, sudah biarin aja. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun wa lahum adzabun. Buat apa kalian percaya? Oh, enggak, kamu harus masuk surga. Enggak perlu. Enggak wajib masuk surga. Biarkan dia itu masuk neraka. Lah itu sudah gimana? Dikasih tahu dia enggak mau. Sudah. A'rid anhum wa a'rid anil jahilin. Anda menghabiskan waktu untuk mereka, habis waktu Anda, habis tenaga Anda, habis perasaan Anda. Iya apa enggak? Sampai rumah Anda cek darah Anda tinggi itu. Iya apa enggak? Buat apa? Lo bayangkan kalau Nabi dulu dakwah ke Abu Lahab, ente harus masuk Islam. Ya nanti akhirnya lah Khalid bin Walid masuk Islam, Abu Bakar tidak akan masuk Islam, Sayyidina Umar tidak akan masuk Islam. Kenapa? Biarkan anak mau fokus sama Abu Lahab dulu. Dia biarin aja, ente kasih sekali dua kali debat dia tidak mau nerima. Allah yahdi. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi may yasha. Selesai masalah. Anta qad balagtal haq. Dan ini hak semacam ini karena menyampaikan hak sesuatu, menerima hak sesuatu yang lain. Karena banyak orang mengetahui perkara ini hak, tapi tidak mau menerimanya. Itu normal ya, manusia punya yang namanya hawa nafsu. Karena banyak rata-rata orang-orang Wahabi ini sudah akalnya itu musattom, makanya sudah sakit, sudah tidak bisa sudah. Ya kenapa? Karena sudah akidahnya sudah berbeda. Mereka tidak bisa untuk menerima perbedaan, mereka tidak bisa itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaan, Mana ini orangnya? Oh ya. Siapa nama antum? nama Ulun Abdurrahman dari Kedua. Ini ada titipan pertanyaan dari saudara kita yang ada di pedalaman suku Dayak. Mungkin ini agak sedikit menyimpang dari pembahasan kita hari ini, tapi ini bagi beliau ini sangat penting, Bu. Pertanyaannya, bagaimana cara mengajarkan ilmu tauhid dan fikih kepada kalangan minoritas? Karena di suku Dayak itu agama Islam ini sangat minoritas. Dan metode apa yang cocok untuk para masyarakat di sana yang minoritas Islam? Dan seandainya kalau menggunakan kitab itu, kitab apa yang cocok untuk menjadi rujukan pada masyarakat di sana? Ya, Wallahu a'lam. Masalah metode ini saya pun tidak terlampau tahu ya, karena saya pun masih belum pernah berdakwah di orang-orang Dayak semacam itu. Tapi kalau kalian ingin metodenya para habaib itu lebih mengedepankan lisanul hal. Jadi mereka tidak banyak berceramah, mereka langsung membaur dan menunjukkan akhlak baik mereka. Tidak perlu awal-awal Anda mengajarkan tauhid, tidak perlu. Tunjukkan dulu tunjukkan dulu akhlak Anda, tunjukkan dulu ketinggian akhlak Anda. Lama-lama akan lama-lama orang itu akan tertarik. Sebenarnya apa sih agama yang Anda anut? Kok akhlak Anda sampai setinggi ini? Secara umum para habaib lebih mengutamakan cara-cara dakwah semacam ini, metode-metode dakwah semacam ini daripada metode dakwah yang mengajar semacam ini. Wallahu a'lam. Adapun kitab-kitab yang jadi rujukan kalau orang-orang minoritas, kitab-kitab yang rendah-rendah aja, Sifat 20, Habib Usman bin Yahya, terus Sabilul Muhtadin. Yang mudah-mudah saja, enggak usah Syarhul Mawaqif, moncrot Anda. Mencret Anda. Dari suku Dayak menjadi suku wallahu alam. Silakan tanya lagi. perbedaan jismun sama jirim itu apa? Biasanya jismun yang punya panjang atau lebar atau dalam. Jirim yang mempunyai panjang, lebar, dan dalam. Semacam itu. Ini adalah muktamad ahli sunnah wal jamaah. Bahwasanya jisim cukup yang mempunyai satu daripada 3 dimensi itu. Jirim mesti mempunyai 3 dimensi. Kalau Anda tengok dalam Syarhun Nasafiyah, yatakalam binafsil ibarah. Ya. Wallahu a'lam. Tadi kan kita bahas ada 4 kemungkinan yang terhadap hukum
akal. Oke. Wujud dan ada. Yang bisa wujud tapi nggak bisa ada itu wajib wujud. Yang nggak bisa wujud tapi bisa ada itu mustahil wujud. Oke. Nah, terus ada yang bisa ada dan bisa tidak ada itu malah diartikan sebagai dia bisa wujud. Nah, mengapa kalau yang isim keempat itu malah dianggap mustahil? Apakah bisa kita mengartikan misalkan enggak bisa wujud di suatu waktu dan enggak bisa ada di suatu waktu? Oke, bedanya sama nomor 3 apa? Sama. Sama. Nah, tapi kan kalau tadi langsung diartikan ke Sama saja, ya. Ini maknanya tidak bisa ada dalam satu waktu, bisa ada dalam satu waktu. Anda bisa katakan dia itu sama dengan nomor 3. Nanti natijahnya hukum akal hanya ada di 3. Saya mengatakan, saya mentafsirkan hal itu dengan tidak ada di satu waktu dan ada di dalam satu waktu. Dia juga menjadi mustahil. Apapun yang Anda tafsirkan, hukum akal tetap menjadi 3. Sama saja. Tidak ada perbedaan itu. Ilmu kalam itu tidak bisa Anda akali sudah. Yani dia sudah apa namanya? Semua bolongannya, semua lubangnya sudah ditutup. Tidak bisa. Itu yang namanya qat'iyun akli ya, semacam itu. Dia mau tanya lagi? Silakan. Bagaimana Ustaz Iswan? Antum tanya apa ini? Jadi antum tadi kan berbicara hukum akal. Hukum akal ini sebuah kepastian dengan 1,1, yang 2, yang 3. Dan akal harus menolak kalau berbeda dengan sebuah kepastian. Kemudian di dalam tauhid tadi berbicara dengan keselarasan akal yang ada di Allah. Nah, apakah sama gitu? Akal yang kita pakai dengan akal yang dipakai Rasul di dalam akal kita, artinya keilmuan yang dimiliki seorang mutakalim itu apakah sama dengan apa yang ada di benak para Rasul di dalam mentauhidkan Allah? Karena itu tadi sebuah kepastian itu sama gitu, harus begitu. Berarti yang saya tanyakan kadarnya itu, kadar kalau akal kita begini, apakah Rasul begini atau ada dagingah yang mereka dapatkan dalam keyakinan atau ketauhidan yang itu akan lebih sempurna lagi akalnya seiring dengan berjalannya kesempurnaan akal yang dimilikinya. Jadi itu pikirkan begitu. Jadi begini Ustaz, ada perbedaan antara akal dan ilmu ya. Jadi akal dengan maksud bahwasanya hukum-hukum ini bisa diketahui dengan akal sama saja. Tidak ada perbedaan. Cuma apa yang diketahui oleh Rasul ya berbeda dengan kita. Rasul lebih mendetail daripada kita. Cuma yang apa namanya perkara-perkara sifat 20 perkara itu bisa diketahui hanya melewati akal. Ya tidak peduli akalnya Rasul atau akal Anda. Cuma apa yang diketahui Rasul lebih mendetail karena memang kekuatan akal dan fisik Rasul yang lebih daripada kita. Yang ada dalam benak Rasul ya beda dengan apa yang ada dalam benak kita. Tapi apa yang ada dalam benak Rasul bukan syarat untuk kita menjadi Islam. Oh, maknanya untuk menjadi Islam Anda mesti sama dalam benak Anda dengan apa yang di dalam benak Rasul. Ya, kita semua itu kafir. Karena Rasul akan mengetahui hal-hal yang tidak kita ketahui. Lau ta'lamuna ma a'lam la bakaitum katsiran wa la dhahiktum qalila. Kalau kamu mengetahui apa yang aku ketahui, kamu akan banyak menangis, sedikit tertawa. Kenyataannya kita banyak menangis apa banyak tertawa? Banyak tertawa karena itu yang ada di benak Anda, bukan ada yang tidak apa yang ada di dalam benak Rasul. Tidak mesti ada di dalam benak Anda, tapi apa yang menjadikan Anda iman Anda sah itu ada di dalam benak Rasul. Berarti ada Batasan-batasan akal kita Memang di dalam memahami ketauhidan itu. betul. Maknanya Anda tidak bisa mengetahui hal-hal yang memang oleh Allah tidak diizinkan untuk diketahui. Nah, artinya orang
di dalam akal mereka. Berarti mereka itu mendapatkannya dengan apa? Karena akal tadi kan sesuatu yang sudah pasti bisa dipelajari. Bisa ya nih. Kadangkala apa yang Anda ketahui, jadi contohnya para aulia ya. Aulia dan ulama mempunyai akal yang lebih dengan makna kemampuan akalnya lebih pandai daripada kita. Para aulia dan para ulama, mereka mengetahui tentang sifat-sifat Allah lebih daripada kita. Dengan makna para ulama tidak mengetahui lebih daripada sifat 20, tidak. Mereka juga mengetahui sifat 20, tapi dengan cara yang lebih mendetail. Apa ta'alluqnya kudroh. Tapi apa yang diketahui oleh para ulama itu tidak bertentangan dengan apa yang Anda ketahui. Cuma itu lebih detail daripada apa yang Anda ketahui. Contohnya sholat. Ulama mengetahui sholat tidak sama dengan Anta. Mereka lebih mendetail daripada sholatnya, daripada Anta. Bagaimana sunnah-sunnahnya, bagaimana gerakan-gerakannya. Kamu kan yang penting sah. Ulama kan mengetahui semua sunnah, hayat dan adab-adabnya. Cara sholatnya secara rukunnya sama, detailnya tidak sama. Itulah yang membedakan antara kita dan para ulama. Wallahu a'lam. Apa? Loh, enggak semacam itu. Ada. Kan tadi belajar ini. Jadi untuk mendapatkan lebihnya, artinya pemberian dari Allah tentang seperti para orang-orang soleh begitu. Tidak berpikirlah wajibat seluruh. Betul. Sekitar hatinya memang merasa Allah itu ada. Berarti kita ini ilmu akal harus ditambah lagi. Gitu. Betul, memang ditambah lagi. Amal soleh supaya tidak hanya amal soleh saja, tapi memang ulum-ulum akidah Anda harus ditambah lagi. Untuk wajilat qulubuhum, Anda mesti lebih mengenal Allah. Ilmu yang mengenal Allah itu adalah ilmu kalam. Dengan makna Anda tidak cukup belajar mukadimat saja. Kalau Anda hanya belajar mukadimat, Anda tidak akan wajilat qulubuhum. Anda akan menjadi kosat. Qulubuhum maknanya ilmu Anda tentang Allah itu tidak banyak, hanya simpel-simpel saja. Anda hanya mengetahui basic-basic tentang Allah. Ya untuk wajilat qulubuhum susah. Tapi ulama yang sudah mempelajari Syarhun Nasafiyah, mempelajari Arba'in fil Usuluddin, mempelajari Tawali'ul Baydawi, hal itu mempelajari Kubro Sanusiyah, yang di sana disebutkan antara hubungan-hubungan antara akidah dan tasawuf. Pada saat itu Anda akan lebih mengenal Allah. Semakin Anda lebih mengenal Allah, Anda lebih takut kepada Allah. Ketika Anda lebih takut kepada Allah, Anda membaca ayat-ayat itu, Anda tahu apa yang Allah mampu dengan ayat ini, apa yang Allah titipkan dalam ayat ini. Pada saat itu wajilat, takut. Ada orang kan mungkin dia itu orang dekatnya Putin. Ketika Putin berkata, dia itu biasa-biasa saja. Ada orang ketika melihat biasa-biasa saja, tapi dia tahu hakikatnya Putin itu apa. Wah, ini bahaya ini. Wajilat qulubuhum. Orang-orang biasa yang tidak tahu tentang sifat-sifat Allah, ketika dia melihat Allah berbicara, ya biasa-biasa saja. Tapi ketika orang-orang yang tahu tentang Allah dan dia melihat Allah berkata-kata dalam Al-Qur'an, lafaz-lafaz Allah, kalam-kalam Allah, dia mengetahuinya, dia memahaminya, dan dia mengetahui tentang sifat Allah, dia tahu apa itu makna alimun, qadir, sami', basir. Dia mengetahui hal semua itu. Wallahi wajilat qulubuhum. Semakin dia tahu tentang siapa itu Allah, semakin takut dirinya tentang Allah. Ketika dia takut tentang Allah, setiap ayat-ayat yang dia baca akan bertambah maknanya. Ya Allah, ternyata maknanya semacam ini. Pada saat itu wajilat qulubuhum. Karena itu ilmu tauhid, semakin Anda baca ilmu tauhid, semakin Anda dekat kepada Allah. Semakin Anda kenal kepada Allah. Semakin Anda kenal kepada Allah, semakin Anda takut kepada Allah. Semakin Anda berharap kepada Allah. Sebab itulah Imam Sanusi sendiri mengatakan ilmu tidak ada ilmu yang lebih mendekatkan manusia kepada Allah kecuali ilmu tauhid. Wallahu a'lam. Saya rasa semacam itu. Kalau Anda ingin lebih khusyuk, lebih banyak membaca ilmu tauhid. Saya tidak setuju ya nih. Banyak orang kalau Anda lebih khusyuk, banyak wirid.
itu bisa-bisa saja, tapi caranya itulah lama. Tapi kalau Anda mengetahui ilmu tauhid, ketika Anda wirid, Anda akan lebih khusyuk. Ketika Anda tahu la ilaha illallah itu terkandung di dalamnya sifat 20. Anda tahu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar bisa diistimbat daripada azkar itu sifat-sifat Allah. Bagaimana orang yang tidak tahu tentang makna-makna itu dengan orang yang tahu makna-makna itu? Ketika ada orang melafatkan la ilaha illallah afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Orang ini tahu kenapa la ilaha illallah menjadi afdalu dzikri. Orang yang ini tidak tahu, kira-kira yang wajilat qulubuhum yang mana? Yang tahu itu cuma kata-kata la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kata itu dijelaskan oleh ulama 50 halaman. Dijelaskan oleh ulama 100 halaman. Sedangkan Allah hanya meringkasnya di dalam 2 kata saja. Orang yang faham ini langsung apa? Wajilat. Ya Allah, kekuatan apa yang kekuatan apa yang bisa untuk meringkas ma'anin azimah ini ke dalam alfadun basitoh kepada alfadun qasirah. Apa yang bisa itu? Pada saat itu wajilat qulubu. Kalau orang yang tidak tahu tidak tahu akidah, tidak tahu ilmu tauhid, ya sama saja. Afdalu dzikri fa'lamannahu la ilaha aib ya akhi. Loh iya Pak ya? Orang yang tahu tentang makna la ilaha illallah, tahu makna-makna yang terkandung la ilaha illallah, apakah dia berani? Afdalu dzikri fa'lam annahu la apakah berani semacam itu? Ada. Anda kalau lihat dia tidak mempunyai pengetahuan tentang akidah atau sangat minim sekali tentang akidah. Wah, itu nanti itu nanti. Itu insya Allah akan ada sesinya sendiri itu. Besok insya Allah ru'yatullah. Silakan. Itu apa? Belakang antum tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Itu dulu. Ini terlalu bernafsu ini. Silakan. Waalaikumsalam. Jadi kita ini habis ini membahas tentang ilmu kalam. Jadi ulama yang pertama kali membuat ilmu kalam itu siapa? Tidak ada itu. Sudah saya jelaskan di pertemuan yang kemarin. Ilmu kalam itu adalah ilmun ilahi, ilmun nabawi. Yang pertama kali mengajarkan ilmu kalam adalah Allah dan Rasulnya. Allah melewati Al-Quran, ada banyak sekali ayat-ayat untuk membuktikan kebenaran akidah Islam dan membatalkan akidah non-Islam. Dan di dalam hadis-hadis kita mengetahui banyak sekali kejadian-kejadian Nabi itu berdebat. Nabi itu membuktikan kebenaran akidah-akidah Islam. Jadi yang namanya ilmu kalam itu, Ustaz, adalah ilmun ilahi, ilmun nabawi. Siapa yang menciptakan ilmu kalam? Siapa yang memulai ilmu kalam? Allah dan Rasulnya. Cuma pada saat itu fanhas namanya ilmu kalam belum ada. Cuma dasar-dasar ilmu kalam sudah ada. Misalnya pati-pati, esensi dari ilmu kalam sudah ada. Karena itu para ulama mengatakan wadi'u ilmul kalam Allah wa Rasulullah. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nama Allah. Iya sih. Yang sunni
Jawad. Yazid Jawad. Jawad apa Jawaz? Hah? Jawas apa Jawad? Yazid. Silakan. Itu kan tadi hukum ada terbagi tiga. Pertama, wajib, adi, dan akli. Apakah ada yang keempat gitu ya? Tidak ada. Sudah, saya ada tiga, ada yang keempat, ada. Ini tiga aja pusing ini. Ini pulang ke rumah, bobotnya turun sudah. Ente mau nambahin 4 lagi. Yazid. Bukan yang kuse, Yazid. Silakan. Saya lucu dan lihat pertanyaan itu. Silakan. Tidak saya izinkan. Oh, silakan. Bercanda, Ustaz. Bercanda. Silakan. Sekarang ini lihat di berbagai platform media sosial seperti Facebook, YouTube, Instagram, TikTok dan lain-lain itu para penganut akidah Syiah itu di Indonesia ini sudah sangat luar biasa banyaknya. Dijual mungkin saat ini sudah mulai jutaan. Jadi saya mau minta saran kepada Habib, apa pokok-pokok utama atau poin-poin penting yang harus kami perkuat, yang harus kami perkokoh agar akidah kami sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tetap terbentengi, tidak mudah terkontaminasi oleh akidah-akidah selain Habib. Karena ini bagi anak sangat penting bagi kami para santri milenial, santri muda ini. Karena kami sangat sangat mudah terkontaminasi. Jadi sekian deh. Lah Anda kira saya di sini kenapa terus saya ini? Ya saya di sini ini untuk memperkuat akidah Ahli Sunnah ini. Kok Anda tanya saya bagaimana kiat-kiat datang majelis ini? Sering-sering daurah. Lah itu bagus itu. Ya ini kiat-kiatnya itu banyak baca-baca kutub-kutub Ahli Sunnah. Kitab-kitab Sanusiyah kafin kalau antum bisa paham kutubus Sanusiyah. Mulai daripada Muqaddimat, Sugro cukup. Insya Allah tidak akan terpengaruh akidah Syiah. Rata-rata orang terpengaruh akidah Syiah karena memang bolong, kosong daripada akidah-akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Karena yang namanya manusia itu qabil itu bisa menerima apapun. Manusia bisa menerima akidah komunisme, liberalisme, Syiah, Mu'tazilah, Mujassimah, Ahli Sunnah. Dan yang namanya qabil la yakhlu minal makbul. Yang namanya qabil mesti ada makbulnya. Kalau dalam diri Anda itu kosong daripada Ahli Sunnah, maka kekosongan itu akan digantikan oleh akidah-akidah yang lain. Karena itu isi diri Anda dengan ahli sunnah. Lah bagaimana saya mengisi ahli sunnah? Ya banyak kok, ada akidatul awam, ada akidatul Imam Ghazali, ada akidahnya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Banyak. Tapi Habib, saya tidak paham ya ada yang namanya YouTube. Saya tidak punya kuota, masuk neraka aja lah. Lama aja. Gimana Ustaz? Belajar nggak mau, semua nggak mau, tapi ingin tidak terkena syubhat. Bagaimana? Ente ini mau anasya laisa huwa itu. Lah bagaimana? Anda mesti belajar, karena syubhat akan datang kepada Anda. Selama di rumah Anda ada HP, syubhat akan selalu datang kepada Anda. Anda scroll Facebook, sudah ada syubhat.
Instagram juga sama ada syubhat. Karena itu, kalau Anda ada ustadz-ustadz semacam Ustadz Halpiani, Ustadz Iqbal, ada ini Ustadz Jinan, ada Ustadz Rizwan, datang ke sini belajar. Ada akidah 20, akidah Habib Utsman bin Yahya, akidah yang simpel-simpel. Anda terus mulazamah akidah itu. Seminggu sekali cukup. Susah ya Habib, sebulan sekali. Waduh, susah Habib, neraka aja lah wis. Langsung aja. Lah wis gimana? Lah ini orang ini mau akidahnya kuat, belajar enggak mau. Lah bagaimana? Akhirnya ada semacam mabda'u man itanakut tuh nanti kamu. Sudah, kalau memang tidak bisa datang, ada YouTube. YouTube namanya Habib, ya Allah namanya Jinan TV. Promosi sekalian. Oh saya enggak ada HP ya Habib, beli. Sudah beli. Enggak ada kuota Habib, belikan saya kuota. Kalau Anda masuk neraka bagaimana? Lalu bagaimana? Anda harus berkorban untuk masuk surga. Anda perlu berkorban ya akhi. Anda tidak mau terkena akidah Syiah, berkorban sedikit. Ya yang namanya hidup, ya gini, ujian, cobaan, pengorbanan, dan Anda akan terus mengalami ini sampai Anda mati. Setelah Anda mati, rohah. Lah wallahu a'lam, rohatun fil jannah am adzabun finnar. Wallahu a'lam. Karena itu sebelum Anda susah dikubur, susahlah sekarang. Wallahu a'lam, saya rasa semacam itu ya nih. Untuk kiat-kiat untuk tidak terkena serangan akidah-akidah Syiah, perkuat diri Anda dengan kajian-kajian ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah saya 2-3 hari di Banjar, layak lu Banjar ini daripada asatidah, daripada durus-durus ahli sunnah wal jamaah. Saya rasa kalau ada orang di Banjar terkena akidah selain ahli sunnah, itu kebangetan itu. Karena orang-orang ahli sunnah banyak di sini. Wallahu a'lam. Kita sudah bahas tentang mustahil akli kan? Bisakah Tuhan itu mengubah ketentuan mustahil akli, misalkan seperti ada fenomena umat kita yang menjadi bisa terjadi dengan kudratullah? Tidak bisa dikatakan kudratullah la tata'allaku illa bil jaizat, di dalam mustahil dan wajib kudratullah la tata'allak bihima. Tidak bisa. Bukan tidak mampu, tidak bisa. Berbeda antara tidak mampu dan tidak bisa. Tidak mampu itu seharusnya mampu tapi tidak bisa. Kalau tidak bisa itu memang dia la tata'allak bihima. Karena kalau seumpamanya yang wajib dirubah menjadi jaiz, nanti ada yang namanya qalbul haqaiq. Nanti akhirnya zat Allah bisa menjadi jaiz. Allah bisa menjadi mustahil. Kalau Allah menjadi mustahil, tidak ada alam semesta. Yang alam semesta siapa nanti? Karena itu kudratullah la tata'allaku bil wajibat wal mustahilat, kecuali di alam simsimah. Itu pendapatnya Ibn Arabi itu. Wallahu a'lam. Mau tanya lagi? Silakan. Di masyarakat Banjar khususnya itu masalah hadis kopi, mungkin pernah mendengar. Katanya ya memang ada seorang wali yang ketemu Rasulullah katanya, lalu minta hadis tentang kopi, tasbih dan sebagainya. Itu kita sering diserang oleh Wahabi dari sisi itu. Hah? Kelihatan ya. Apa dulu ente pernah jadi Wahabi terus tobat? Enggak? Waktu itu SD pernah. Nah, kan? Saya ini kasyaf, saya tahu saya ini. Mantan Wahabi berarti ini. Yang kedua, saya di kampus juga ada akademisi itu kalau dilihat itu bau-bau Syiah, tapi subhat yang dia sampaikan di depan orang-orang itu seperti ini, dia berdasarkan sejarah. Dia mungkin tentang sahabat-sahabat Nabi SAW. Ada yang katanya dari perawi hadis pun kadang mengutip orang-orang Nasibi katanya yang
binti Ahlul Bait yang memaki-maki Sayyidina Ali. Bagaimana bisa itu bisa dijadikan perawi hadis, sedangkan syaratnya kan tidak boleh harus adalah ini, sedangkan bagaimana orang Nasibi itu bisa masuk dalam itu kutub-kutub hadis Ahlussunnah. Nah itu kadang ya bagaimana itu mau arahannya. Tapi ini saya bukan si ahli. Ini cara kita menghadapi seperti itu. Jadi begini ya, masalah apa namanya? Masalah hadis-hadis kopi ini. Dia memang ada beberapa ditulis di dalam beberapa kitab itu orang bermimpi Nabi. Dan apa yang dikatakan Nabi di dalam mimpi itu tidak bisa dikatakan hadis. Itu bukan hadis, itu mimpi Nabi. Anda boleh percaya, Anda boleh tidak. Jadi kalau tiba-tiba Ustaz Rizwan mengatakan, "Oh saya bermimpi Nabi yang makan papakin, ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar." Saya bisa langsung dari awal, bohong. Loh, Anda nggak percaya Nabi? Bukan saya nggak percaya Nabi, saya nggak percaya Anda. Apakah saya berdosa? Tidak, karena ada kan satu orang daripada Kudus itu. Mimpi Nabi mengatakan nasab Ba'alawi itu terputus. Apakah Anda, kalau saya mengingkari saya takut dapat bala daripada Nabi. Ingkari nggak akan dapat bala kalian. Kenapa? Karena kalian tidak mengingkari Nabi. Kalian mengingkari orang ini ngimpi Nabi. Apa bukti orang ini ngimpi Nabi? Mungkin tak dia bohong? Mungkin kan? Kalau dia, saya tuh nggak bisa bohong. Yang tidak pernah bohong hanya Nabi. Nabi pun orang ngaku Nabi. Saya Nabi. Perlu mukjizat loh. Perlu mukjizat. Nabi Muhammad itu ketika ngaku Nabi diberi oleh Allah mukjizat. Kalau ada orang mempertanyakan Anda, dan ini perkara yang normal ya akhi. Ada orang ngaku Nabi. Saya pertanyakan, dalilmu apa? Kamu Nabi itu dalilmu apa? Kamu ngimpi Nabi, dalilmu apa? Nabi ditanyakan, aku ini adalah Nabiun mursal min indillah. Jeder. Semua apa namanya? Terbelah semua. Langsung depannya ini Al-Quran, ini membelah bulan. Orang ngimpi Nabi, dalil kamu apa? Kamu tidak punya dalil. Saya boleh langsung, kamu bohong. Karena orang itu bisa bohong, bisa tidak bohong. Lihat mukamu, biasanya kamu ini bohong. Loh, saya rasa kita harus fair semacam itu ya. Kita harus fair semacam itu. Orang ngimpi Nabi, sama kan orang ngimpi Nabi, Ba'alawi nasabnya terputus. Orang ngimpi Nabi mempunyai fadilah kopi. Saya rasa itu min nafsil jinis. Itu min nafsil jinis. Kita boleh percaya, kita boleh tidak. Ngimpi Nabi boleh dipercayai kalau tidak bertentangan dengan hukum zahir. Apakah ada hadis atau apapun yang menafikan masalah ngimpi kopi? Atau adalah kitab bahwasanya minum kopi itu haram. Kemudian ada orang ngimpi Nabi mengatakan minum kopi selama di dalam mulutnya itu ada bau kopi, apa namanya? Malaikat meminta ampun kepadanya. Apakah ada kitab dalil muktamad yang menafikan itu? Kalau tidak ada, Anda boleh percaya, Anda boleh tidak percaya. Masalah nasab Ba'alawi. Ada orang ngimpi, nasab Ba'alawi terputus. Nabi mengatakan nasab Ba'alawi terputus. Ada tidak kitab yang membuktikan keabsahan nasab Ba'alawi? Ada, banyak kitab-kitab dari dulu sampai zaman sekarang. Syajarah itu ada. Dan ini secara syar'an, adatan terbuktikan. Kemudian Nabi atau orang mengaku ngimpi Nabi membatalkan syariat yang zahir. Anda mesti dustakan itu. Karena mungkin apa tidak orang ini berbohong atas nama Nabi. Mungkin, apalagi sekarang ada orang ngimpi Nabi. Saya ngimpi Nabi bahwasanya sholat tidak wajib lagi. Loh, bisa apa tidak? Mungkin apa tidak? Anda kalau ketemu orang semacam itu langsung kamu kadzab, kamu ini pendusta. Kenapa? Karena Nabi tidak mungkin menyuruh sesuatu yang sabitun zahiron. Ada sedikit perbedaan antara masalah kopi dan masalah nasab Ba'alawi. Masalah nasab Ba'alawi mesti didustakan.
karena bertentangan dengan zahirus syariah. Masalah kopi Anda boleh percaya, Anda boleh tidak, tapi tidak bisa dikatakan itu adalah hadis. Karena yang namanya hadis mesti dalam keadaan Rasul itu masih hidup, sedangkan ini Rasul sudah meninggal. Wallahu a'lam. Ini terakhir. Silakan. Karena berbicara asap ini ada juga pertanyaan. Kalau itu tadi Nabi, karena juga pelajaran kita ilmu akal. Ini ada orang ngaku dia ini keturunan Sunan Ampel. Ia memberitahu dia Sunan Ampel bukan catatan ini, tapi orang gila gitu. ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, datang bilang kalau dia ini turunan Sunan Ampel. Oke. Nah itu tuh gimana juga cara kita menyikapinya, Beb? Kalau tadi kan kalau nggak mimpi ya terserah. Ada orang ODGJ mengatakan kepada orang yang tidak ODGJ bahwasanya dia adalah keturunan Sunan Ampel, dan dia mempercayai orang ODGJ bahwasanya perkataannya itu benar. Ini siapa yang ODGJ sebenarnya itu? Kemudian ada orang lain lagi tanya kepada saya, apa hukum orang ODGJ ini? Ya Allah, kepala saya pusing ya Allah. Allah ya, orang sudah jelas-jelas ODGJ mengatakan dia keturunan Sunan Ampel, Anda masih percaya? Ya ini apa ODGJ ya? Saya takut lagi nanti ada orang ODGJ lagi ngomong Anda keturunan Tuhan, Masya Allah. Anda langsung salib saya semacam itu. Kenapa? Karena orang ODGJ mengatakan saya keturunan Tuhan. Ini haknya bukan ditanyakan, ini haknya disuruh ke rumah sakit jiwa itu orang itu. Ente mungkin perlu periksa, jangan-jangan ente ketularan ODGJ. Aduh, Allah kita sampai aneh itu. Ada yang percaya seperti itu juga? La haula wala quwata illa billah. Wallahi, akal ini kalau tidak dilatih dan diberitahu cara menggunakan akal yang benar dengan ilmu-ilmu seperti ilmu kalam, ilmu mantik, wallah, hatta ODGJ orang percaya. Ya, dia sudah ODGJ, kurang bukti apa lagi? Ente masih percaya apa namanya? Omongannya. Kita husnudon, ya husnudon ini ODGJ. La'allahu wali, la'allahu bukan juga ini. Dunia wallahi ya akhi, wallah. Antum akan melihat orang-orang ini macam-macam di dunia ini. Wallahu alam. Mau tanya lagi? Sudah cukup? Mau lagi atau cukup? Ini masalah apa itu namanya? Af'alul ibad ini sikit-sikit panjang. Lebih baik besok saja. Kita masih ada 3 sesi. 3 sesi harus selesai semuanya itu. Yani kita besok tidak akan pulang. Insya Allah saya usahakan sebisa mungkin tidak akan keluar kecuali dalam keadaan semuanya apa namanya? Hatam. Jadi jangan tanya-tanya dulu besok. Kita harus apa namanya menyelesaikan dengan cepat insya Allah. Mau tanya lagi? Oh silakan. Oh silakan. Jadi tahrim ini sholat duka, antik, sholat panjazima. Tahrim ini harus ada pencegahan. Betul. Pencegahan itu digunakannya perkara yang membuat. Betul. Seperti itu. Seperti? Itu. Oke. Apakah itu termasuk tarku ma'asi? Betul. Kalau seumpamanya Anda dihadapkan, oh di depan ini ada janda semok seksi. Waduh, saya tidak kuat saya tidak kuat. Anda tidur. Agar tidak berzina Anda tidur. Pada saat itu tidur hukumnya wajib. Karena tidur itu sebagai pencegahan untuk Anda berzina. Walaupun tanpa ada niat mencegah. Apa? Walaupun tanpa ada niat. Oh tidak bisa. Kalau tanpa ada niat mencegah, Anda tidak berzina tapi tidak mendapatkan pahala mencegah untuk berzina.
Karena tidak ada niat. Jadi kadang-kala Anda melihat janda seksi depan Anda, agar tidak terkena godaan janda ini, Anda beli pentol. Pentolnya janda yang juga. Ini kalau mantan-mantan Wahabi ini kayak begini ini akhirnya. Pada saat itu, untuk menghindari berzina, Anda beli pentol. Lah pentol itu, membeli pentol itu, Anda mendapat pahala tarkul ma'asi. Betul. Nah, paham saya, Anda nggak ada apa-apa di rumah, nggak ada godaan apa-apa. Saya tidur dengan niat untuk menghindari zina. Apakah dapat pahala menghindari zina? Para ulama-ulama tasawuf, Ashabut Tari mengatakan dapat. Dan ini daripada pendapatnya Habib Sa'ad di dalam Kitabun Niyah. Tapi saya pribadi apa ya? Yahtaju ila mazidin nazar masalah ini. Dulu saya berpendapat semacam itu. Kemudian saya pikir-pikir lagi, kafnya di mana? Karena kaf ini seperti Anda mau berbuat, Anda tahan. Di sini menahannya di mana? Anda tidak menahan di situ. Karena memang tidak ada sesuatu yang menjadikan Anda ingin berzina pada saat itu. Menahan Anda di mana? Saya rasa perlu ditengok daripada aspek ini. Wallahu a'lam. Habib Sa'ad mempunyai pendapat bahwasanya bisa-bisa saja selama Anda berniat. Selama Anda berniat untuk tidak berzina, Anda bisa mendapatkan pahala tersebut. Walaupun tidak ada konteks yang membuat Anda ingin minum arak, ingin berzina, ingin mencuri. Kadang-kala kan Anda dihadapkan, Anda menjadi bendahara pondok ilmi syar'i al-abawi ini. Uang itu ada di Anda semua. Dan Anda mau korupsi itu bisa. Tapi Anda kaf. Anda bisa tapi Anda tahan. Pada saat itu Anda mendapat pahala. Tapi nggak ada apa-apa. Saya di sini, saya bukan bendahara. Saya berniat untuk tidak korupsi. Yang saya korupsi itu apa? Oh, nggak ada uang sama saya kok. Pada saat itu tidak ada al-kaful mu'tabar. Ketika tidak ada al-kaful mu'tabar, wallahu a'lam, susah untuk dikatakan Anda itu kaf. Wallahu a'lam. Saya rasa semacam itu. Silakan Ustadz Halpiani. Macam mana? Kan jadi alasan kaf ini karena ini tahan kami. Oke. Lalu ada ungkapan al-fi'lu huwa ta'alluqu qudrat. Yang nomor ini ada berarti al-fi'l dengan seolah-olah fa'il itu ta'alluqu qudrat. Ente jangan semacam itu. Sekarang ini Anda apa ya? Anda mencampurkan antara fi'il dengan makna usuli dengan fi'il dengan makna kalami. Perbuatan manusia itu tidak dikatakan fi'il menurut ilmu kalam. Dinamakan kasab. Kasab tidak ada asar wujudinya. Itu kalau Anda melihat daripada nafsil amr. Tapi kalau Anda melihat daripada aspek usuliyun, perbuatan Anda itu dinamakan fi'il. Dinamakan fi'il. Fi'il alal makna usuli, bukan fi'il alal makna apa namanya? Kalami. Di sini yang mempunyai asar wujudi yaitu fi'il alal makna apa namanya? Usuli, bukan alal fa'il ala makna kalami. Silakan. Alasan kita mengikuti walakin wujud kita sabitatun wa mutahaqqiqatun li ta'alluqi fi'lillah biha. Lalu wa fi'luhu huwa ta'alluqu qudratihi. Apakah ada
tadi Mak, apakah makna ta'alluq itu pertama itu makna kudroh itu? Saya tidak paham pertanyaannya ya. Kan ada maujud, alasan maujud, kita maujud wujud sabitah. Oke. Kita anuti ya'lillah biha. Oke. Lalu didefinisikan wa fi'luhu huwa ta'alluq qudrati. Aywa ya, nih fi'il itu adalah ta'alluq qudrati dengan perbuatan kita. Jadi ada kudroh, ada perbuatan kita. Yang namanya fi'il adalah ta'alluq kudroh dengan perbuatan kita ketika kita mau sholat. Perbuatan kita sholat adalah asar daripada kudrohnya Allah. Asar ini adalah ta'alluq daripada kudroh ke perbuatan kita. Ta'alluqnya bukan kudrohnya, bukan perbuatan kita, tapi ta'alluqnya, nisbahnya. Itu dia. Al-fi'il bisa maknanya fi'il dengan makna fi'li, masdari, bisa dengan makna ismi. Fi'il dengan makna masdari prosesnya, ta'alluqnya, dengan makna ismi hasilnya. Tinggal Anda mau maknai apa? Boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah Ustadz Alpiani. Masya Allah. Silakan, mau tanya apa lagi? Ya. Silakan ya Said. Kalau dalam ucapan itu ada ta'asur atau seperti tanazum, Apa? Dalam ucapan? Ya. Seperti talazum dengan mustahil lillah ta'ala, seperti apa? Ucapan yang kalau kita tidak bekerja tidak dapat duit, seperti ucapan itu apa? Ada ta'asur yang hukum? Nggak ada itu. Kalau ada orang itu mengatakan kalau kita tidak kerja tidak dapat duit, itu adalah talazum adi. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah mengatakan itu. Maknanya Anda itu mengingkari Allah yang memberikan rezeki. Loh tidak, ini hanyalah lazim adi. Lah seharusnya ente kalau ngomong kita tidak bekerja, kita tidak mendapatkan duit adatan, tidak perlu itu. Kata-kata adatan tidak perlu dikatakan. Dan Anda tidak boleh tanya orang. Loh, Anda mengatakan itu adatan apa aklan? Tidak boleh, itu namanya mengorek-ngorek akidah, tidak boleh itu. Biasa itu adalah conversation sehari-hari. Tidak makan ya tidak kenyang, tidak tidur ya ngantuk. Hal-hal semacam itu tuh biasa, itu namanya talazum adi. Dan di dalam perkataan sehari-hari, talazum adi ini tidak disebutkan adatannya. Kenapa? Lil ilmi bihi bas. Dan Anda tidak boleh untuk mengorek-ngorek akidah orang. Tidak boleh. Wallahu a'lam. Di hati iya pas. Dan selama masih ada kemungkinan kita tidak boleh untuk mengkafirkan orang. Silakan ya Syekh Yazid. Anta orang mana Syekh Yazid? Dari mana? Dari kampung besar. Sebelah kanan apa sebelah kiri? Santri mana? Masya Allah. Silakan. Di sini tadi definisi ibahah wahya ilmu syar'i fil fi'li wa tarkiman. Di sini tiada tolak. Hah? Tiada tolak. Tidak ada? Tiada tolak. Memang tiada tolak. Karena itu namanya izin. Kenapa dimasukkan ke ahkam taklif? Karena berhubungan dengan perbuatan manusia. Perbuatan dimasukkan di dalam taklif, bukan hubungannya dengan tolak. Perbuatannya dengan perbuatan. Bukankah? Bukan. Yakni dikatakan taklif itu dikatakan izin taklif imma ala sabili aglabiyah. Majoriti daripada hukum taklifi itu ada 5, ada tolak, yang 4 ada tolak, ada beban, yang 1 tidak ada beban. Itu yang pertama. Atau di dalam masalah jaiz itu juga ada bebannya. Beban apa? Beban Anda disuruh untuk memilih.
Ada beban, Anda memilih iya atau tidak. Di situ ada beban. Dan sebagian ulama lagi mengatakan bahwasanya hukum taklifi hanya 4. Tapi itu bukan pendapat mu'tamad. Dan saya pernah jumpa guru saya mengatakan jaiz itu tidak ada. Tidak ada jaiz. Saya cakap, ya Syekh, ini kharqul ijma'. Kharqul ijma'. Karena ijma' hukum taklifi ada berapa namanya? Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Siapa nama antum? Hah? Dari? Silakan. Kurang paham masalah hukum akal tidak diciptakan itu kurang paham. Betul. Hukum akal itu adalah hukum daripada nafsul wujud. Allah tidak menciptakan hukum akal dengan makna 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu bukan ciptaan Allah. Itu memang daripada lawazim wujud itu sendiri. Berbeda dengan matahari terbit daripada timur, tenggelam daripada ba. Itu adalah ciptaan Allah. Maknanya keputusan Allah. 1 tambah 1 2 itu bukan keputusan Allah. Itu memang apa ya? Daripada wujud itu sendiri. Kenapa kok zatullah itu wajib ya? Karena itu adalah zat Allah. Zat Allah itu wajibul wujud, bukan keputusan Allah. Ya karena itu zat Allah, yakni fi nafsil amr semacam itu. Itu yang saya katakan, hukum akal itu tidak diciptakan oleh Allah. Karena ya ta'alaq bi nafsil wujud. Wallahu a'lam. Silakan. Bisa jelaskan apa itu fi nafsil amr? Hah? Kapan-kapan saja. Fi nafsil amr itu ada beberapa madhab di situ. Tapi fi nafsil amr itu bisa dikatakan di dalam realita. Di dalam realita benda itu. Yakni realita Anda di dalam wujudul khariji, ya fi nafsil amr itu wujudul khariji. Realitanya itu di dalam otak, ya nafsul amrnya di dalam otak. Itu yang namanya apa? Nafsil amr. Yakni sifat sebuah perkara di dalam wujudnya masing-masing. Itu namanya apa? Fi nafsil amr. Karena itu sebagian ulama mengatakan nafsil amr itu fi ilmillah. Fi ilmillah. Fi nafsil amr ay fi ilmillah. Manusia itu jaiz fi ilmillah. Maknanya manusia itu memang jaiz dengan makna bisa ada, bisa tidak. Fi nafsil amr. Apa makna nafsil amr? Fi dzarfihi. Di tempatnya. Tempatnya apa? Tempatnya di mana perkara itu ada. Kalau tempatnya di dzihn ya di dzihn, tempatnya di waqi' ya di waqi'. Itu namanya fi nafsil amr. Wallahu a'lam. Dia sedikit susah. Syekh Said punya kitab Salatsa Rasail fi nafsil amr. Anda boleh baca itu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi. Saya tidak tanya. Siapa namanya? Muhammad Lutfi. Iya, Lutfi. Silakan. Kalau Saya mau jawab. ketika penjelasannya ada di istilah di kitab tauhid tentang tanjizil qadim dan tanjizil hadis. Oh, itu nanti, bukan sekarang itu. Nanti daurah selanjutnya. Bilang ke Ustadz Rizvan jemput saya lagi nanti di sini. Saya jawab itu nanti. Belum ada pembahasannya di sini itu. Hah? Oh, harus punya istri lagi saya di sini ini kelihatannya ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada perbedaan mendasar antara Ahlus Sunnah dan Mujassimah. Banyak orang yang mengaku Ahlus Sunnah tapi terpapar akidah Mujassimah. Betul. Yang memudahkan kita untuk menjelaskan kepada orang yang ingin ilmu tauhid gimana? Mereknya yang paling mendasar. Yang paling mendasar itu bagaimana cara Anda meyakini Tuhan. Kalau Tuhan itu bertempat, Mujassimah. Tuhan tidak bertempat, itu ahli sunnah wal jamaah. Itu yang paling mendasar sebenarnya. Karena kata itu sulit menjelaskan kepada orang yang ingin ilmu tauhid. Apa? Yang menjelaskan kepada orang yang ingin ilmu Sahih. Ya, di ketika yakni ketika Anda sulit untuk menjelaskan kepada orang, Anda tinggal menafikan saja Allah tidak bertempat.
Bertempat bagaimana? Lihat, saya sekarang bertempat di sini. Allah tidak semacam saya, Allah tidak mempunyai tempat. Sudah, Anda cuma tinggal menafikan apa yang dilihat di dalam dunia nyata. Yani apapun yang Anda lihat di dalam dunia nyata ini, Allah tidak sepertinya. Fama khatara bibalik, fallahu bikhilafi dzalik. Yani wama khatara bibalik fahuwa halik, wallahu bikhilafi dzalik. Memang susah untuk menjelaskan hakikat yang Anda bisa menafikan yang tidak layak bagi Allah. Terus bagaimana kita menjelaskan bahasanya yang bagus gitu? Kalau kita kan kita menceritakan Nabi naik ke langit. Betul. Nabi naik ke langit, Sidratul Muntaha adalah tempat yang paling mulia, bukan tempat di mana Allah berada. Gitu saja. Kan dalam cerita itu kan Rasulullah. Ya, Kan dalam bahasa secara umum di kitab-kitab disebutkan naik ke langit kan. betul. Bertemu dengan Nabi, Nabi terus naik sampai ke Sidratul Muntaha. Iya. Terus ke Sidratul Muntaha. Terus Jumpa dengan Allah. dengan Allah. Kan bahasa awal yang kita sampaikan ini naik ke langit. Ben. Betul. Yang pertama itu. Jadi kan seolah-olah natijahnya ya dari mustami'in ini mereka akan terukir di pikiran mereka, oh itu langit sudah. Karena itu ketika Anda menjelaskan itu, dari awal Anda mengatakan Allah tidak berada di langit. Dan terus kenapa kok Nabi itu harus naik ke langit? Karena di langit adalah tempat yang paling mulia. Sidratul Muntaha adalah tempat yang paling mulia. Di situ adalah tempat yang tidak bisa dimasuki oleh makhluk apapun kecuali Nabi. Dan bukan itu tempatnya Allah. Itu adalah tempat yang paling mulia bagi makhluk. Terus kenapa Nabi ke sana? Nabi ke sana untuk menerima perintah yang paling mulia. Lah terus apa? Nabi itu berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan Allah bukan maknanya seperti saya berjumpa dengan Anda, bukan semacam itu. Terus apa maknanya? Insya Allah kelas yang akan datang. Biar besok semua datang lagi. Besok final besok. Besok final lah. Kalau semua saya jelaskan sekarang, nanti semuanya besok nggak ada yang datang nanti. Nanti Yazid yang kus nanti. Tidak Yazid tapi yang Gus. Ya Allah ya akhi, jam 5 ya akhi. 2 jam sudah kita apa namanya? Saya sampai lemes sudah tepar saya, ya Allah. Ini gara-gara yang di GJ tadi kan. Insya Allah kita jumpa lagi besok, kita mulai awal sedikit ya. Kita mulai 8:30. Jadi kalau bisa kita jam 5 itu sudah selesai semua. Karena besok malam ada tablik akbar kan? Masjid dekat sini. Masjid yang kita sholat Jumat tadi. Iya dekat sini. Saya nggak sholat Jumat tadi Ustaz. Oke, kita akhiri sampai sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa untuk memahami akidah-akidah ahli sunnah, menjadi orang yang baik dan komitmen terhadap manhaj hakiki, manhaj ulama. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadzal jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala minna syaqiyan wala mahruma. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wala syaqiyan illa asluman illa nasartah. Shallallahu ya rabbal alamin. Rabbana arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawahu aslafuna sholihun. Allahumma adkhil niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.